Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kali ini kita akan membahas statistik analisis regresi ya sebagai mata kuliah sebagai pembahasan terakhir di mata kuliah statistik inferensial. Kalau sebelumnya di awal-awal perkuliahan kita pernah membahas analisis regresi, itu hanya sekedar tingkat deskriptif ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah dalam bentuk pengujian hipotesis apakah analisis regresi itu memiliki model yang signifikan atau tidak, gitu ya. Apakah analisis regresi itu linier atau tidak, gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di analisis regresi ini. Tujuan analisis regresi itu adalah memprediksi variabel Y dengan variabel X. Berapakah yang akan diperoleh seseorang pada variabel Y jika diketahui skor pada variabel X, jika diketahui skor tertentu pada variabel X, gitu ya. Ini mungkin sudah kalian pahami semuanya. Jadi analisis regresi itu ketika X-nya 10 misalkan, berapakah Y-nya, gitu ya. Ketika X-nya 6, berapakah Y-nya, gitu. Nah, itu tujuan utama dari analisis regresi. Analisis regresi itu menghasilkan persamaan Y aksen sama dengan intercept atau konstanta plus B atau predicted value, gitu ya, dikali dengan X, gitu ya. Nah, yang akan kita uji dalam hipotesis regresi itu ada 3, yaitu menguji hipotesis model, menguji hipotesis koefisien A atau interceptnya, dan menguji hipotesis koefisien B atau bobot regresi atau slope, gitu ya. Nah, menguji hipotesis model, gitu ya, itu menguji apakah variabel-variabel yang ada dalam analisis regresi itu, gitu ya, itu signifikan atau tidak nilai B-nya, gitu ya. Sebenarnya menguji model ini sangat berarti jika menggunakan variabelnya itu lebih dari 1. Tapi kalau variabelnya 1, sebenarnya koefisien B saja sudah cukup, tidak usah analisis hipotesis model. Hipotesis model itu nanti itu tujuannya adalah kalau model ini signifikan, itu berarti koefisien B pada variabel independen, gitu ya, itu signifikan. Misalnya variabel independennya iklim sekolah, gitu ya. Kemudian koefisien B-nya kok signifikan, maka nanti pasti hipotesis modelnya juga signifikan, gitu ya. Jadi hipotesis modelnya nanti juga signifikan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita mungkin akan lebih jelas. Nah, ini beberapa rumus dalam analisis regresi ya. Yang akan dicari itu SX, ini standar deviasi X, kemudian standar deviasi Y, terus kemudian A atau konstanta atau intercept, gitu ya. Rumusnya intercept atau konstanta ini adalah rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X, gitu ya. Berarti harus dicari dulu B-nya, baru kemudian bisa mencari A-nya. Kemudian B-nya itu adalah rumusnya sigma XY. X ini X kecil ya, bukan X besar. Nanti kalian harus bisa membedakan antara X kecil sama X besar. X kecil itu adalah X besar dikurangi X bar, gitu ya. Demikian juga dengan Y kecil itu deviasi, gitu ya. X kecil atau Y kecil itu deviasi, artinya deviasi itu adalah
penyimpangan skor X-nya dari rata-rata X-nya atau penyimpangan skor Y-nya dari rata-rata Y-nya. Gitu ya. Nanti dijumlahkan, dikalikan dulu X sama Y-nya itu, kemudian dijumlahkan, maka rumus menjadi sigma XY. Kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat ya. Artinya skor X-nya, nah ini X besar ya, beda dengan yang sorry, ini X kecil, sigma X kecil gitu ya. Ini tuh deviasi X dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Atau kovarian X Y, XY gitu ya, kemudian dibagi dengan varian X. Untuk mengujinya, maka kalian harus membuat beberapa penghitungan, yaitu standar deviasi X ya, ini sudah sangat familiar. Kemudian standar deviasi Y. Standar deviasi X itu ditemukan di sini adalah 1,309, sementara standar deviasi Y 1,885. Oke. Nah, kemudian juga dicari korelasinya. Kalau menggunakan skor korelasi, kita juga bisa mencari A intercept atau B-nya dengan dasar korelasi. Tapi tadi rumus yang di depan tadi tidak ada korelasinya. Tapi ini sebagai pelengkap saja. Karena dasar regresi itu selalu korelasi. Kalau korelasinya minus, maka nanti nilai B-nya pasti minus. Oke. Di sini korelasinya adalah 0,78 ya, minus 0,78. Maka B-nya pasti akan minus. Kita lihat di sini B-nya adalah minus 1,13, atau sebenarnya kalau 3 desimal 3 angka di belakang koma itu minus 1,125. Maka A-nya itu adalah rata-rata Y. Rata-rata Y-nya ini 5,875 gitu ya. 5,875. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan penulisan ya. 5,875 dikurangi, kemudian dikali perkalian antara minus 1,13 kali 5,5. 5,5 adalah rata-rata X, maka hasilnya adalah 12,625. Artinya konstantanya itu adalah 12,0625. Apa itu konstanta 12,0625? Artinya ketika X-nya itu skornya 0, maka Y-nya adalah 12,0625. Oke, untuk menguji hipotesis model tadi, itu hipotesis nolnya model regresi tidak linear, hipotesis alternatifnya model regresi linear. Ya. H0 diterima jika F hitungnya ini seperti analisis, ini menggunakan analisis varian ya. H0 diterima jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, dan juga H0 ditolak jika F hitungnya sama dengan atau lebih besar dari F tabel dengan DF tertentu dengan level signifikan 0,05. Ya. Nah, ini tabel analisis variannya. Yang harus kita cari dalam jumlah kuadrat dari analisis varian di sini itu adalah jumlah kuadrat regresi, kemudian jumlah kuadrat error, dan jumlah kuadrat total. Oke. Jumlah kuadrat total sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, sigma Y minus Y bar gitu ya, dikuadratkan. Artinya ini di variabel jumlah kuadrat totalnya itu ada di jumlah kuadrat variabel Y gitu ya. Kemudian regresinya dicari B-nya dulu, baru kemudian dikalikan perkalian antara deviasi X, X kurangi X bar itu deviasi X atau X kecil yang tadi sudah saya bahas, kemudian Y dikurangi Y bar. Gitu ya. DF-nya atau derajat kebebasannya di sini DK, derajat kebebasan kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya degree of freedom, DF ya. K-1, K itu jumlah
variabelnya 2 gitu ya. Terus kemudian n minus k, itu adalah jumlah variabelnya gitu ya. Terus kemudian df totalnya n minus 1. Kemudian f-nya dicari dari jumlah kuadrat rata-rata kuadrat regresi dibagi dengan rata-rata kuadrat error gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk mencari analisis varian tadi, kita cari dulu A dan B gitu ya. Tadi di rumus yang tadi ada B, kita berarti kita cari hitung B-nya. B-nya itu minus 1,125. Dari mana B-nya? B-nya tadi itu rumusnya adalah sigma XY ini ya, sigma XY. Sigma XY ini yang kolom XY di sini itu yang di tengah-tengah ini itu totalnya minus 13,5. Oke. Kemudian dibagi sigma ini, sigma x kecil kuadrat ini ya, yang di sebelahnya x kecil ini, yang di tengah-tengah ini juga yang hasilnya adalah 12 gitu ya. Berarti B-nya itu adalah minus 13,5 dibagi 12 ya. Maka hasilnya adalah minus 1,125. Oke. Nah, kemudian jumlah kuadrat totalnya itu adalah 24,88 ini, Y kuadrat ya, di sebelah X kuadrat itu, di sebelah jumlahnya itu 12, itu ada 24,88, itu adalah jumlah kuadrat totalnya gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya, hasil tabel ANOVA-nya. Minus 1,125 ini adalah nilai B-nya. Kemudian dikali minus 13 kali 5. Oke ya. Yaitu perkalian antara deviasi X dan deviasi Y. Atau X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Kemudian dijumlahkan. Itu hasilnya ada 15,1875. Oke. Kemudian errornya itu 9,6875. Error itu dihasilkan dari, kita lihat di sini, Y aksen gitu ya. Error, masih ingat ya, error itu adalah Y dikurangi Y aksen. Artinya perbedaan antara Y dengan Y prediksi itu adalah error. Itu jika korelasinya sempurna, maka errornya akan 0. Y dikurangi Y aksen, karena Y aksennya sama, itu kalau korelasinya sempurna, maka tidak ada error sama sekali. Nah, ini di sini paling ujung ini adalah itu ya, jumlah kuadrat error ya. Di sini 9,6875. Oke. Kemudian jumlah kuadrat totalnya 24,875, artinya 15,1875 tambah 9,6875 sama dengan 24,875 atau Y kuadrat, Y kecil kuadrat ya, atau deviasi Y kuadrat. Di sini. Oke, di sini lihat 24,88 ya. Lihat di sini. Tuh, ya. Nah, itulah jumlah kuadrat totalnya. Kemudian F-nya dicari dengan membagi antara ini jumlah rata-rata kuadrat regresi 15,1875 karena dia dibagi 1 jadi tetap jumlah kuadratnya. Kemudian yang ini 9,6875 dibagi dengan angka 6. 6 ini dari mana? 8 itu n-nya, minus 2. 2 itu adalah variabelnya. Tuh, berarti 6. Artinya jadinya 1,615. Sehingga kemudian ditemukanlah F-nya
adalah 9,406. Nah, kemudian kita uji di tabel F. Tabel hitungnya 9,406. Tabel F tabelnya atau F kritikalnya, DF numerator tadi 1 ya, yang dibagi itu 1, kemudian pembaginya adalah 6 ya, berarti DF numeratornya 1, DF denominatornya 6 ya. Oke, jadi denominator sama numerator itu ditentukan dari mana? Dari sini, dari tabel F ini gitu ya. Ini DF-nya kan pembaginya, errornya kan pembagi, itu DF-nya kan 6, maka dia denominator. Kemudian regresi itu yang dibagi, DF-nya 1, maka dia numerator gitu ya. Dengan DF numerator 1, denominatornya 6, maka F tabelnya adalah 5,59. Artinya F hitungnya itu jauh lebih tinggi daripada F tabel, di mana F kritikalnya di batas garisnya ini itu ada 5,59. Artinya 9,40 masuk dalam area H0 ditolak. Jadi kesimpulannya bahwa model regresi itu ada linear. Artinya modelnya itu linear. Kalau model linear, kalau satu variabel X-nya, di sini ada contohnya X-nya satu variabel, maka nilai B-nya di satu variabel ini, X variabelnya 1 ini, itu adalah signifikan. Berarti kalau satu variabel, kalau ANOVA-nya ini signifikan, maka nanti koefisien B-nya itu akan signifikan. Oke ya. Jadi kalau ANOVA-nya ini, kalau model satu variabel X-nya, kalau ANOVA-nya ini signifikan, maka nilai B-nya nanti akan signifikan. Tapi jika ANOVA-nya ini tidak signifikan, maka nilai koefisien B-nya nanti juga tidak signifikan. Nanti kita akan lihat apakah nilai B-nya itu signifikan atau tidak ya. Kalau F-nya sangat besar ini, maka kemungkinan ya dua koefisien yang akan diuji selanjutnya, yaitu koefisien intercept atau A dan koefisien B-nya dua-duanya signifikan. Kenapa? Karena F-nya besar. Pokoknya kalau F-nya besar itu berarti di antara koefisien-koefisien yang akan diuji selanjutnya itu akan signifikan. Gitu ya. Oke, itu untuk awal analisis regresi pengujian model. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis A dan hipotesis B.